Berikut tuntutan aksi. 1. Evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat. 2. Sahkan undang-undang perampasan aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. 4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. 5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. 6. Revisi Undang-Undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim. 7. Tolak kenaikan pajak miskin dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan harga. 9. Bangun industri nasional dan jalankan land reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Sekian dan terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Bahwa negara Indonesia negara hukum, artinya sudah sepatutnya jika kemudian institusi Polri tidak berguna dan tidak mempunyai kontribusi untuk bangsa, maka saya belum percaya bahwa institusi Polri pantas untuk dibubarkan, teman-teman sekalian, karena dia akan merusak seluruh sumber daya alam Indonesia. Dia akan merusak hati dan rakyat. Jangan salah ketika kemudian rakyat marah atas tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kepolisian kemarin, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara dengan perwakilan rakyat, yang kemudian hari ini seolah-olah menginjak hak-hak masyarakat, yang kemudian pada dasarnya dia dikatakan sebagai dewan perwakilan rakyat, dia harus kemudian menjadi representasi daripada rakyat Indonesia. Tetapi pada faktanya hari ini dia mengain-ain di atas pendirian rakyat. Maka perlu saya pertegas, maka perlu adanya pembubaran dewan perwakilan rakyat, karena dia tidak mampu mewakili seluruh kelompok masyarakat, teman-teman. Di tengah gejolak ekonomi bangsa hari ini, malah kemudian dewan perwakilan rakyat kemudian mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian menaikkan tunjangannya. Padahal jelas hari ini rakyat Indonesia sedang sengsara atas krisis ekonomi rakyat, teman-teman. Tetapi dewan perwakilan DPR hari ini telah merusak daripada kemajuan bangsa Indonesia. Maka saya harus sampaikan sebagai mahasiswa, sebagai ahli change, sebagai orang staf, bahwa dewan perwakilan rakyat telah keluar dari partisipasinya, teman-teman. Baik singkat dari perwakilan disabilitas Indonesia, saya sedang pengguna peran. Oke, terima kasih kepada teman-teman Indonesia yang sudah menyampaikan orasi berikutnya. Kita akan masuk dalam pembahasan poin-poin tuntutan dan konferensi pers. Untuk itu, saya mengundang kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, untuk mengambil tempat di depan untuk melakukan penyampaian poin-poin tuntutan. Semua masa aksi GMNI Jabodetabek yang hadir dalam konsolidasi tadi malam untuk bisa mengambil bagian di depan mobil komando untuk melakukan konferensi pers. Untuk itu kami mengundang Ketua Dewan Pimpinan Pusat GMNI Jakarta Selatan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, Cabang Jakarta Barat, Cabang Jakarta Timur, dan juga Tangerang Kota untuk hadir mengambil bagian di depan untuk melakukan konferensi pers. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kawan-kawan semua yang hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat miskin kota, hidup perempuan yang melawan. Selamat sore kawan-kawan, perkenalkan namaku Odo dari Aliansi Masyarakat Biasa yang tergerak hatinya untuk ikut terlibat dalam aksi massa pada hari ini, kawan-kawan.
kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kemarin kita diperlihatkan oleh aksi kebrutalan dari aparat-aparat kepolisian, kawan-kawan. Yang mana kita sama-sama mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab dari